Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai lewat lagu What I Was Made For, What Was I Made For dari Billie Eilish. What was I made for? Jadi untuk apa saya diciptakan? Nah, sekarang kita belajar terjemahan dan grammarnya dulu. I used to float. Saya dulu terbiasa. Dulu tuh melayang-layang, ya. Jadinya used to. Tentang used to udah saya bahas. Nanti videonya saya link di bawah buat bilang dulu tuh saya gitu ya. Kalau dulu tuh saya bilangnya used to. Sudah tuh kembali ke verb 1, float, melayang-layang. Now I just fall down. Sekarang saya hanya jatuh. Jadi fall jatuh, down ke bawah. Jadi kalau di bahasa Inggris fall down, jatuh ke bawah. I used to know. Diulang lagi, dulu tuh saya tahu, know. But I'm not sure now. Tapi sekarang saya nggak yakin. What I was made for. Apa saya diciptakan untuk. Untuk apa saya diciptakan, tapi kalau di bahasa Inggris jadi apa saya ini diciptakan untuk. Ini pakai was. Was adalah to be, jadi ada is-mr. Karena diciptakannya udah di masa lalu, lampau, jadinya pakai was. Kalau sekarang pakainya am. Kan diciptakannya dulu jadi was. What was I made for? Apa saya diciptakan untuk? Untuk apa saya diciptakan? Gitu ya. Taken a drive. Ini dari taking, mengambil, tapi versi slangnya jadi taken, nggak ada g-nya. Kalau formalnya taking, sebuah drive, perjalanan. Jadi berkendaraan atau mengambil suatu perjalanan gitu ya. Atau bisa juga sebagai frasa bahwa suatu yang sophisticated atau yang kelihatannya cool, kelihatannya fancy gitu ya, take a drive. Tapi bisa juga cuman misalnya bawa motor atau bawa mobil terus ngambil satu jalan kemana gitu, ngelakuin perjalanan. I was an ideal. Saya dulu ya, karena to be-nya was bukan am. Ini pakai bukan an, pakai an bukan karena ini depannya huruf vokal atau bahasa Inggrisnya vowel, a e i o u. Jadi bukan jadinya an. Untuk sama an juga udah saya bahas di video lain. Nanti saya link di bawah, kalau enggak nanti videonya jadi panjang banget. Ideal, ideal. Unideal. Looked so alive. Terlihat begitu hidup gitu ya, alive. Aduh, kelihatannya alive banget, kelihatannya menikmati hidup banget. Turns out, ternyata, turns out, taunya, I'm not real. Saya nggak, itu bukan aslinya saya, ternyata asli nggak gitu. Bukan, ternyata saya nggak, bukan saya yang itu tuh ternyata bukan saya. I'm not real. Real itu asli atau benar. Just hanya, nah ini I'm dari I am ya. M-nya to be. Just something, hanya sesuatu. Nah ini juga sama versi slang karena harusnya something. You paid for, yang kamu bayar. Jadi you paid for, yang kamu bayar. Ini nanti kembali lagi ke sini, nggak usah kita bahas lagi karena sama ya. Cause dari because, versi slangnya cause. Saya don't know, nggak tahu. Dari do not jadi don't know.
Tentang do juga udah saya bahas. Video di bawah, kalau nggak nanti videonya jadi panjang banget ya. How to feel, bagaimana untuk, saya nggak tahu bagaimana untuk merasa, gimana untuk punya perasaan. But I wanna try, tapi saya ingin mencoba. Wanna versi slang dari want sama to ya. Want itu ingin, to itu untuk, ingin untuk mencoba. Kadang kita nggak bisa choose, kita nggak bisa milih di keluarga mana, di parents mana kita diciptakan, atau di circle mana kita end up. Kadang kita grow up dengan sesuatu yang kita pikir nggak senormal orang lain, kita pikir nggak segimana orang lain, tapi manusia itu selalu progres untuk menjadi yang lebih baik. Ada kalanya kita bisa aja tumbuh dengan kita nggak tahu apa itu love, apa itu agape, apa itu unconditional love, apa itu worthy to be loved gitu ya, atau worthy to be loved. Nggak always worthy to give love, walaupun give love tuh nggak salah sama sekali. Dan juga untuk punya perasaan, ada beberapa yang kadang tumbuh yang nggak usah nangis, nggak usah protes, nggak usah gini gitu. Jadi istilahnya kayak nggak punya perasaan, nggak tumbuh, nggak punya feel yang waktu udah dewasa tuh aneh gitu, kayak what is this gitu ya. Jadi bisa aja dalam keadaan seperti itu, karena everybody nggak ada yang sempurna gitu ya. Ada yang kita positif di sini, kita miss di sini, kita grow up dengan banyak hal di sini, di dalam hal ininya nggak banyak gitu ya. Jadi itu bisa jadi salah satu kasus. But someday, tapi suatu hari, I might, saya mungkin aja ada kemungkinan bisa merasa gitu ya, bisa nemuin oh this is love, this is unconditional love, this is agape love, and I am worthy, I should grow up with love gitu ya. I should get love, I should get unconditional one. Terus I should have feeling, or my feeling is validated gitu ya. When did it end? Kapan? Nah, ini pakai did karena berakhirnya udah di masa lampau. Jadi udah bukan pakai do tapi did. Verb 2. Ini itu tersebut, hal tersebut berakhir. All the enjoyment, semua hal-hal yang menyenangkan, enjoyment. Atau bisa aja orang yang misalnya tadinya oke, tapi little by little, tiny by tiny, ada agresi dari orang, ada intimidasi dari orang, ada manipulasi dari orang, ada orang-orang yang pengen kontrol, orang-orang yang pengen manipulasi, orang-orang yang pengen change you gitu ya. Bisa aja tadinya normal terus tiba-tiba jadi kok jadi nggak ada enjoyment lagi gitu, karena yang kamu harus change, kamu harus ini, kamu harus ini. Jadi you're losing yourself. Bisa juga di kala itu ya, yang jadi losing myself, yang kenapa saya harus always please everyone, tapi nggak ada yang ketika waktu itu saya jadi abandon gitu, jadi nggak, ya terserah kamu gitu ya. Nah, jadi bisa ada juga di saat yang kayak gitu ya. Karena kalau misalnya seseorang udah nggak ngerugiin orang lain gitu, why you have to change someone else gitu ya. Terus kita juga kalau misalnya ada someone yang mau change kita pikir dulu, ini orang want to change tuh karena apa gitu ya. Nah, I'm sad again, saya sedih lagi. Karena sedih ini bukan kata kerja atau bukan verb, jadi kita pakainya to be dulu ya. Karena sad ini kata sifat, adjective, jadi kita pakainya I am pakai to be.
Don't tell my, ini dari do not tell, kasih tahu my, ku atau punya saya. Di sini saya nggak masukin kata aslinya karena kalau misalnya kita lagi sedih, kita suka bilang don't tell my, itu kan bisa terserah, bisa don't tell my siapa gitu ya, don't tell my siapa, don't tell my siapa. Jadi saya repeatnya biarin bisa diganti jadi don't tell my siapa lagi gitu ya. It's not, dari it is, kalau to be-nya it itu sama is, kalau to be-nya I sama am. Not, tentang is, am, are, to be udah saya bahas juga di video lain lebih dalam. Not a what, bukan apa si tokoh atau tokoh-tokoh orang tersebut diciptakan untuk. Jadi kalau misalnya untuk kasus saya TMI, saya nggak gitu banyak punya orang yang I can tell gitu if I have something. Saya lebih cerita sama Tuhan, I tell God through my pray, karena saya nggak punya circle, saya nggak punya support system yang saya bisa tell something gitu ya. Kalau misalnya something happen gitu, jadi dalam hal ini don't tell my something ya nggak gimana juga sih, karena ya gitu lah ya. Mungkin kalau misalnya ayah saya masih hidup ya don't tell my papa, tapi ayah saya udah meninggal, jadi enggak itu juga ya, enggak ada, saya leave it kayak gini aja. Think I forgot, berpikir saya lupa. How to be happy, bagaimana untuk menjadi bahagia. Untuk menjadi bahagia. Bahagia ini kata sifat adjektif, jadi kita pakainya pakai ada be-nya. Something, lagi ulang di sini ya, formalnya something, sesuatu atau seseorang. I'm not, yang saya bukan. But something I can be, tapi sesuatu yang saya bisa, ada kemungkinan kok, it's possible. Something I wait for, sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Something I'm made for, sesuatu tujuan untuk apa saya diciptakan atau untuk apa saya lahir di dunia. Terima kasih.